Izin sebelum menyampaikan pertanyaan, ada petunjuk wawancara bahwa yang pertama, Bapak mohon simaklah pertanyaan-pertanyaan dengan seksama dan teliti sebelum memberikan jawaban. Kemudian berilah tanggapan dengan jujur agar hasil wawancara ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Untuk pertanyaan pertama, izin Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena tax avoidance di Indonesia saat ini, Pak? Coba diteruskan aja semuanya dulu. Nomor 2, seperti diketahui bahwa tin capitalization merupakan salah satu bentuk tax avoidance selain transfer pricing, CFC, maupun treaty shopping. Bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena praktek tin capitalization di Indonesia pada umumnya dan di Kanwil Jakarta khususnya? Kemudian yang nomor 3, ya. Benar ya. Nomor 3 nggak mungkin saya bisa jawab, kan saya bukan orang lapangan. Oh siap Pak, ya nanti saya itu Pak. Kemudian nomor 4 Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai implementasi peraturan tersebut? Apakah sudah benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak? Yang nomor 5, dalam hal belum benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak, apakah yang seharusnya dilakukan oleh DJP sebagai eksekutor dari peraturan tersebut? Kemudian yang nomor 6, bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya-upaya DJP tersebut dalam menegakkan peraturan? Apakah upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak, Pak? Ini daftar pertanyaan yang kami ajukan ke Bapak pagi ini, Pak. Benar ya. Ya, Terus Pak. udah ya. Ya, Klarifikasi dulu pertanyaannya ya. Ya, Mulai nomor 1 coba lihat. Ya, Pak. Oke, nomor 2 coba lihat. Sebentar. Ya, nomor 2 itu khususnya, sebentar ya. Khususnya di Kanwil DYP kasus saya nggak tahu kan. Ya, Pak. Nanti dieliminir, Pak. Ya. Terus nomor 3. Eliminir juga, Pak. Sebentar. Nomor 3. Oke, nomor 3 oke ya. Ya, Pak. Nomor 4. Nah, ini kan katanya dengan nomor 3 ya. Iya, Pak. Oke, ini debt to equity ratio ya. Iya, Pak. Oke, nomor 5. Oke, ini istilahnya kan debt to equity ratio, ada tin capitalization, ya kan? Iya, Pak. Oke. Ya, 2 hal itu kan? Ya. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi saya memberikan penjelasan secara umum dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 6 ya, secara umum aja yang perspektif makronya ya. Ya, Pak. Nah, sekarang saya balik tanya dulu. Yuk kerja sebelumnya di mana? Di PMA 4, Pak. KPP PMA 4. PMA 4 itu menangani apa? Saya akun representatif, Pak. Jadi ya ya. pengawasan terhadap wajib pajak, Pak. Ya. PMA 4 itu apa aja ini ya? Sektor industrinya, Pak. Apa? Industri pengolahan banyak kan, Pak. Industri pengolahan makanan minuman, kelapa sawit, kayu dan olahannya, terus hasil laut. Jadi ada 11 sektor utama sih, Pak. Ya, Tepung. itu PMA 1 sampai 4 ya? Hanya 4, Pak. Saya. Ya, 4. Paling besar mana? Kalau 4 sebenarnya paling kecil karena kita kan banyak kan eksportir, Pak. Jadi LB-nya besar, jadi kegerus sama lebih bayarnya. Kalau besar sih sebenarnya PMA 1 juga besar karena kan chemis ya, chemis dan pertambangan non mineral. Kalau PMA 3 itu lebih ke distributor. Dulu sebelum diambil migas mereka yang
kontraktor migas dan sebagainya di PMA 3. Hmm. Kemudian PMA 2 itu industri pengolahan yang logam. PMA 5 itu kebun dan jasa. Lainnya PMA 6 itu sisaan lainnya, Pak. Jadi yang Oh tidak. ya, jadi ada 6 PMA ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ini PMA 4 ya. Oke. Iya. Jadi begini. You punya judul itu, pertanyaan itu adalah tax avoidance, ya kan? Ya, Pak. Tax avoidance. Lawan daripada tax evasion, ya kan? Ya, Pak. Nah, secara umum konsep and definition daripada tax avoidance itu kan upaya-upaya untuk mengoptimalkan, ya kan? Ya. Ya, value of the firm, nilai dari perusahaan, salah satunya melalui ya pensiasatan, ya pemenuhan kewajiban perpajakan, ya kan? Tapi dalam koridor ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya kan? Nah, kalau wajib pajak itu comply, misalnya melakukan berbagai upaya mengenai istilahnya itu memanfaatkan, ya kan, tax deductible, ya kan, kemudian juga memanfaatkan ya komponen-komponen pendapatan ya sedemikian rupa sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan itu dipenuhi, ya, tidak melanggar ya ketentuan yang berlaku, ya, why not? Itu dari perspektif wajib pajak, why not? Apa yang salah, ya kan? Ya. Apa yang salah dengan tax avoidance? Ya. Karena ada ruang atau hole di peraturan sendiri sih ya, Pak, yang mereka ambil. Iya, ada loophole dari ketentuan ya yang berlaku, why not? Nah, upaya-upaya ini kan sifatnya, apalagi itu PMA, ini kan ya best practices ya yang dijalankan ya secara internasional. Mereka punya pengalaman, barangkali punya host country-nya ya, tidak hanya di Indonesia, punya cabang-cabang di mana-mana termasuk di Indonesia ya, dan memahami berbagai ketentuan perpajakan di berbagai negara. Ya. Nah, tentunya Indonesia harus banyak belajar dengan ya regulatori yang dibikin sendiri. Ya. Regulatori yang dibikin. Apakah regulatori yang dibikin oleh otoritas pajak itu ya sejalan dengan praktek-praktek internasional berbagai negara, khususnya yaitu negara-negara OECD. Karena di dalam era globalisasi ya terjadi persaingan di bidang perpajakan, ya, yang sangat hektik, ya, sangat keras, ya, itu. Apakah melalui tarif pajak ya seperti PPh badan itu kecenderungan menurun dari waktu ke waktu ya, apakah juga mengenai basis pajaknya itu sesuai ya dengan praktek-praktek internasional atau tidak dan sebagainya. Seberapa jauh ya otoritas pajak di berbagai negara termasuk Indonesia melakukan ya adjustment kecenderungan internasional. Kalau tidak malah ya negara itu ya termasuk Indonesia ditinggalkan. Itu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan wajib pajak. Ya. Ya. Jadi dengan persaingan global itu akan terjadi yang namanya konsesi-konsesi di bidang perpajakan, ya, untuk tetap menarik investment, ya, supaya kondusif, gitu. Jadi ya otoritas pajak ya harus fleksibel, ya, adjusted
to ya global trend. Intinya di sana, Iya. ya. Intinya di sana gitu. Nah, ketika ya perilaku behavior daripada perusahaan-perusahaan kata foreign ya company, ya kan, foreign company, perusahaan-perusahaan multinational corporation yang beroperasi di Indonesia itu menyalahi, melakukan yang disebut dengan tax fraud, nah itu harus ada enforcement yang keras. Oh, Ya, fashionnya lebih. ya jadi ya mereka nggak mau ambil risiko juga kan, untuk dia kehilangan pasarnya, kehilangan ininya apa itu outletnya di Indonesia, ya. Iya, betul, Pak. Nah, dia akan secara karena modal itu ya sangat ya fragile, ya. Fragile itu maksudnya sangat ya 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 sangat apa itu namanya ya volatile ya. Ya. Ya, naik turun tergantung pada kondisi ya, kondisi dari berbagai aspek ya, environment bisnis di negara itu ya. Iya. Ketika dia tidak nyaman beroperasi di suatu negara termasuk di Indonesia, ya dia keluar, cabut ya. Iya. Jadi sini ada kelenturan antara ya perilaku daripada otoritas pajak dengan ya investor. Karena suka tidak suka dengan persaingan di bidang perpajakan tadi, maka akan terjadi konsesi-konsesi ya yang harus dilakukan otoritas pajak, antara lain juga terpaksa harus melalui perubahan-perubahan ketentuan ya yang tetap memberikan ya investment yang kondusif ya. Namun demikian, karena dalam prakteknya itu multinational corporation itu sangat jeli, sangat cerdik ya di dalam rangka mensiasati ketentuan perpajakan di Indonesia di berbagai negara, maka otoritas pajak itu harus punya suatu instrumen yang dikenal dengan kontrol foreign company. Apa yang harus dikontrol oleh mereka perilakunya? Salah satunya upaya-upaya yang disebut dengan thin capitalization. Ya kan? Iya. Dalam bentuk tax avoidance. Ya kan? Nah, otoritas pajak punya kewenangan di sana untuk melakukan pengamatan sampai kepada audit ya. Apakah ya berbagai perilaku daripada wajib pajak itu di dalam rangka mengoptimalkan penghasilannya, termasuk juga melalui pensiasatan di bidang perpajakan, ya itu tidak ya inline dengan aturan-aturan yang berlaku baik secara internasional maupun domestik di Indonesia. Ya, nah, ya hubungan istimewa itu otoritas pajak bisa melakukan ya koreksi, ya. Kalau itu ya tidak inline dengan katakan unlinked transaction, ya kan? Nah, ya apa salahnya misalnya perusahaan di hostnya di Jepang kasih modal ya untuk men-speed up ini pertumbuhan perusahaannya ya dengan menggelontorkan duit ya dalam bentuk apakah itu pinjaman atau equity dan sebagainya ya yang enggak ada salahnya. Nah, yang salah itu ternyata ya ada pensiasatan bahwa katakanlah tingkat bunga yang dibebankan ya oleh host country-nya kepada anak usahanya di katakan Indonesia itu tidak
apa Slang, ya tidak itu tidak standar keuangan ya, Pak. tidak mengikuti praktek-praktek Amleng Transaction tadi, ya kan? Misalnya tingkat bunga seharusnya in dollar currency, katakan 4%, di sini kok bikin 6%, 7%, ya kan? Ya. Otoritas pajak ya bisa melakukan itu. Kan intinya begitu aja, ya kan? Ya. Nah, praktek dan capitalization itu pada umumnya di Indonesia itu bagaimana? Saya nggak punya datanya, yang punya data Anda. Anda harus ceritakan ke saya, ya kan? Tapi itu adalah, ya, jadi adalah ya kemampuan otoritas pajak untuk membangun basis data yang kuat, ya, basis pajak yang kuat, ya, ya katakanlah apakah itu Direktorat Jenderal Pajak itu membeli ya informasi katakanlah dari apa itu Standard & Poor, kemudian CNBC ya, atau apa ya yang memiliki big data yang ini ya, yang lebih lengkap dari apa yang dipunyai oleh DIP ya. Kemudian DIP melakukan analisis ya, apakah terjadi praktek-praktek yang tidak wajar di dalam rangka ya suatu perusahaan induk memberikan luncuran dana dalam bentuk apakah itu debt atau equity. Nah kalau equity kan nggak ada masalah. Perusahaan itu kan ada pilihan. Dia itu ya untuk bisa mengoptimalkan kinerja perusahaan, dia bisa menarik long term debt, pinjaman jangka panjang, atau equity. Ya. Kalau equity itu ya perusahaannya harus membayar kepada pemodal ketika perusahaan itu untung. Ya kan? Nah, kalau debt ya untung nggak untung dia harus bayar. Ya kan? Nah, itu kan pilihan antara debt dan equity itu. Kenapa dipersoalkan? Nah, sekarang kalau debt ya kan? Nah, apakah ada kewajaran ya? Kewajaran di dalam rangka katakanlah itu adalah beban yang harus ditanggung oleh debitur ya. Nah, itu praktek-praktek internasional ya, tingkat bunga yang berlaku dan itu pun ada aspek teknisnya. Tingkat bunga kan bervariasi antara waktu satu ke waktu yang lain ya. 1 tahun itu bervariasi ya kan? Ya. Itu tingkat bunga yang mana yang dipakai itu adalah aspek teknis yang harus dikuasai ya. Laki-laki itu ya kemampuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan suatu analisis. Tantangan bagi kami, Pak. Compliant risk management itu harus dibangun, ya kan? Ya. Nah, ada risiko-risiko di dalam rangka melihat ya perilaku daripada perusahaan multinasional corporation, akan tetapi negara itu harus memberikan kenyamanan di bidang investasi. Very sensitif ya terhadap perubahan-perubahan peraturan ya yang tidak membuat certainty bagi dia, ya kan? Nah, ya Indonesia ya bagaimanapun juga masih butuh investasi. Ya, kalau kita lihat struktur daripada GDP kita, ya kan? APBN kita itu spendingnya berapa? Mas Sabto, tahun 2021 itu berapa belanja negara? Belanja negara itu kemarin, saya kalau nominal saya nggak, tapi dia 15% meningkat dari tahun sebelumnya, Pak. Kalau nominal saya kurang. Iya, harus saya. Anda bicara itu ya, bicara ini ya harus dikuasai itu ya, belanja kalau negara. Penerimaan pajak turun 18%. Enggak, jangan penerimaan pajak aja. Research mobilization itu revenue berapa? Ya, belanja berapa, ada gap-nya berapa, itu financing-nya. Ya, nah, saya baru bicara belanja. Ya.
Ya. Katakanlah saya itu saya nggak tahu angkanya, mesti kita lihat di APBN kemarin. Katakan 2.700 triliun, ya misalnya, ya, karena defisitnya masih di atas 3% kan. Ya. Kemudian budget baru 1, sekian ya, 1, berapa? Yang maaf Pak, budget. Ya realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak kemarin 1.200 Pak. Nah iya cuma 1.200 coba bayangkan. Ya. Turun 18% dari tahun sebelumnya. Iya, artinya itu mencapai target, tapi sebenarnya year on year turun. Padahal ya spending nggak bisa turun, naik terus kan. Ya, Pak. Isinya dari apa? Dari financing ya. Ya. Financing itu below the line. DCPPR Pak ya. Ya, bukan financing itu ya mengisi gap antara ya perbedaan antara belanja negara dengan sumber penerimaan negara ya, termasuk pajak yang paling besar, ya kan? Nah, sehingga diperlukan attractiveness di situ. Nah, untuk membentuk GDP itu ya pada kisaran katakanlah spending negara itu ya pada kisaran katakan 16% dari GDP, ya kan? Ya. Ya itu belanja itu dari 2.700 nanti lihat di data statistiknya kan. Ya. Apa artinya diperlukan investasi, ya kan? Investasi itu nggak tanggung-tanggung, ya itu pada kisaran tadi kalau belanja negara itu kira-kira 16-17%, maka investasi itu diperlukan kisaran antara 25 sampai 30%. Untuk bisa mencapai suatu pertumbuhan tertentu, katakan 5%, ya kan? Nah, apa artinya ya? Ya itu hampir 2 kali lipat daripada belanja negara investasi itu. Dari mana? Antara lain dari investasi namanya foreign direct investment. Apa wujudnya? Wujudnya dia menambahkan modal di sini dalam bentuk perusahaan-perusahaan BMA itu. Oleh karena suka tidak suka, benci tidak benci, ya mereka harus diberikan kenyamanan untuk beroperasi. Ya. Nah, tentunya ya yang perlu ini kan ya you have to have better regulation, kepastiannya dan sebagainya, tidak berubah-ubah, ya kan? Mengikuti tren internasional, ya kan? Supaya mereka nyaman, ya kan? Karena mereka dengan cepatnya bisa memindahkan ya dananya, ya modalnya ke luar Indonesia, yang itu mungkin dirasa lebih atraktif dan sebagainya dari berbagai aspeknya, termasuk dari segi potensi pasarnya dan sebagainya. Very complex issue. Nah, Anda ini meneliti only partial dari aspek yang tidak utuh, ya, dan cenderung pada suspicion. Ya, Anda harus melepaskan diri dari baju saudara sebagai penguasa pajak, ya. Anda akademisi. Nah, apa artinya fenomena ten capitalization itu adalah ya dalam berbagai evidence based di berbagai negara mungkin saja terjadi. Tapi bagaimana saudara bisa melacak adanya ten capitalization itu, ya, itulah apa yang harus dibangun, ya, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, ya kan? Nah itu ya Anda untuk pajak harus memperkuat ya foreign control of foreign company. CFC ya Pak. Kontrol foreign company tidak selalu harus diperiksa berulang kali, nggak nyaman dia. Apa yang Anda lakukan? Ya datanya, dia akan bertanggung jawab kepada stakeholder, ya kan? Dia bertanggung jawab
kepada pemegang saham yang memerlukan governance, ya, yang harus diperiksa juga oleh auditor yang punya reputasi internasional dan sebagainya, ya kan? Iya. Ya, jadi tidak mudah untuk melakukan yang dilakukan itu berbagai otoritas pajak itu, jangan-jangan termasuk Indonesia, adanya suspension, ya, yang tidak berdasar, ya, sangat kualitatif, ya, tidak membumi dan sebagainya. Karena kelemahan-kelemahan, ya, tidak punya data yang memadai, tidak punya perbandingan, ya, komparatif, ya, antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, ya. Nah, sehingga ya sampailah pada suatu suspension, suatu perusahaan itu melakukan yang disebut dengan salah satunya thin capitalization. Ya. Jadi harus ada balance, ya, harus ada balance. Nah, jadi in case of thin capitalization itu terjadi, ya, di Indonesia, ya, perusahaan BMA, ya. Nah, tentunya berdasarkan data kuantitatif tadi, ya, what should you do, ya, apa yang harus Anda lakukan? Ya gampang, Anda koreksi, ya kan? Itu ada kewenangan di pasal 18 itu kan, Undang-Undang PPH kan? Ya. Ada kewenangan DP untuk melakukan koreksi, ya, terhadap perusahaan-perusahaan yang punya hubungan istimewa. Ya kan? Intinya adalah hubungan istimewa. Tapi kalau dia itu at the market, ya, tidak ada hubungan istimewa, apa alasan dikoreksi? Karena, ya, yang namanya, ya, yang namanya online transaction itu tidak gampang mendefinisikan, ya, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan apa itu pemberi pinjaman dan sebagainya, bervariasi, ya kan? Ya. Itu kan, ya, seperti Anda membeli suatu merek HP, ya kan? Ya, itu apa itu namanya online transaction itu, HP itu katakan harganya berapa jenis tertentu, katakan 6 juta. Tapi Anda tidak bisa mematok bahwa 6 juta itu adalah sebagai benchmark-nya. Ya. Ya, Anda cari, oh ternyata ada harga 6 juta, katakan 100.000, 6 juta 200.000. Tapi ada yang 5 juta 800 dan seterusnya. Sehingga dari situ Anda melakukan jadi market value daripada HP itu 6 juta, ya kan? Nah, ketika itu terjadi, ya, harganya 6 juta 100, salah enggak? Ya belum tentu salah. Kalau dokumentasinya mendukung, underlying transaction mendukung, ya kan? Karena itu namanya reference, yaitu AMLANG itu ada average, ya, dan average itu kejadiannya at a point, a certain point, ya, tanggal tertentu, bahkan jam tertentu. Kalau terjadi volatility itu kan ini berbeda jam itu udah berbeda harga, apalagi berbeda hari, apalagi berbeda minggu. Nah, itu memerlukan data, ya kan? Anda punya datanya gimana, ya? Nah, di situ perlu adanya, ya, pembenahan, strengthening the capacity of the authority, tax authority, ya, yang Anda punyai, ya, dari sisi big data, data-data yang relevan, ya kan? Nah, sehingga dari situ Anda dengan cepatnya, dengan akuratnya bisa melakukan dan bisa menengarai adanya thin capitalization yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang punya hubungan istimewa. Ya. Nah, jadi pertanyaan Anda itu salah alamat kepada saya karena saya buta, nggak ngerti lapangannya, ya kan?
Ya, tapi kalau Anda suguhkan data ke saya, ini Pak datanya di ini ya. Ya berdasarkan ya praktek-praktek misalnya saja itu namanya Libor ya. London Ya, Inter libur. ya, London Inter apa? Pokoknya tingkat bunga ya di Suku acuan. acuan yang di UK. Kemudian Singapura bagaimana dan sebagainya ya kan sebagai acuannya itu. Ya, gimana variasinya ya. Nah, itu ya untuk praktek-prakteknya di berbagai perusahaan yang punya hubungan istimewa dan sebagainya. That is not easy ya. Ya, berat, Pak. Jangan menyalahkan ya, jangan suspek ya. Nah, fenomena tetap ada ya, tidak tertutup karena perusahaan multinasional punya pensiasatan. Buktinya negara-negara OECD ya untuk pajaknya merasa gelisah, ada praktek-praktek ya yang apa pensiasatan, makanya dia membentuk yang namanya action plan yang disebutkan base erosion profit shifting itu BEPS ya. Ya. Itu action plan terdiri dari 15 itu ya. Nah, itu kaitannya dengan tin capitalism. Nah, kalau itu dilakukan dengan mudahnya, secara akuntan, ya kan, ya praktek yang amlen transaction itu katakanlah tingkat bunga in dollar term itu dengan periodenya yang berbeda, ya pinjaman misalnya 1 tahun dengan 3 tahun, 10 tahun kan beda, ya kan? Jangka pendek apalagi beda, ya kan? Nah, itu benchmarknya itu harus ada dan sebagainya. Anda bisa melakukan koreksi, ya. Gitu. Very easy, ya, karena udah ketahuan itu ya. Nah, ya underlying transaction juga harus ya mendukung. Kalau tidak ada ya Anda punya ini ya. Nah, itu ya fenomena daripada tin capitalization. Nah, bagaimana pendapat saya mengenai PMK ya yang menentukan besarnya debt to equity ratio, ya kan? Iya, Pak. Itu di berbagai negara melakukan itu, ya dari sisi otoritas pajak. Misalnya 1:3, 1:4, it depend. Kalau PMK ini 1 banding berapa yang diperbolehkan? 4 atau 3? 4. Ya kan? Tapi itu sebenarnya distortif. Itu enggak benar. Salah besar. Ya kan? Lah iya, kenapa salah besar? Gitu ya. Ya. Itu distortif itu artinya Anda kan punya kebijakan yang saling bertabrakan. Bagaimana investasi bisa nyaman? Ya kan? Kan tujuannya kan sana kan? Investasi bisa kebutuhan bisnis itu harus difasilitasi. As long as ya sepanjang, tapi harus hati-hati Anda menerjemahkan pendapat saya tadi. As long as itu adalah merupakan ya common practice. Praktek-praktek yang wajar di dunia bisnis. Otoritas pajak tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, harus meminimalkan. Dengan adanya pajak itu ya transaksi bisnis, transaksi antara pihak satu dengan pihak lain itu berubah, tidak jadi, batal gara-gara pajak. Itu nggak boleh. Harus, bukannya nggak boleh, diminimalkan karena itu nggak bisa dihindari pajak itu. Nah, pajak itu sifatnya distortif. Ya. Nah, jadi bagaimana meminimalkan distortif itu dengan cara misalnya ya pemerintah dari sisi yang lain harus cepat-cepat menggelontorkan duit pajak itu ke sektor private, ke masyarakat. Dalam bentuk gaji, dalam bentuk pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan sebagainya. Ya, service delivery. Jadi
pajak itu akhirnya dimaknai penting juga karena mereka tidak mungkin menyediakan jalan, pelabuhan dan sebagainya, ya kan? Iya, iya. Ya, itu Dukung. distortif, ya. Tapi kalau itu menyimpangi daripada praktek-praktek internasional yang biar dia rasakan, ya negara itu tidak menjadi salah satu destinasi daripada investasi. Ya. Nah, sekarang begini, saya kasih contoh ya. Ini very simple ya. Case ya. Saya UMKM ya. UMKM saya punya modal katakanlah ya 200 juta ya. 200 juta yang saya jalankan. Nah, ya apakah itu melayani pengadaan pemerintah, apa juga menjual kepada pasar secara ini ya di pasar ya. Ketika itu ya omset saya itu dari modal dan sebagainya itu ya kira-kira 150 juta itu saya bisa deliver barang ya. Ya, itu kemudian saya bisa untung katakanlah 10%, 15%. Ya, tuh. Nah, apa artinya 15% itu? Ini untuk poinnya ya. Kalau dalam bahasa bisnis namanya internal rate of return. Ya, saya investasi ya, IR-nya itu ya 15%. Ya, itu. Saya besarin ya skalanya ya. Bukan tadi berapa itu 200 juta tapi 200 triliun ya. 50 triliun dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, saya mendapatkan tantangan dapat order, dapat license ya kan? Dari saya perusahaan saya itu yang 100 triliun katakan akan bisa menjadi 200 triliun. Dan marketnya ada, ya, marketnya ada, ya, katakanlah dihitung dengan IR tadi ya, 15%, gitu ya. Wah, saya nggak ada duit, saya nggak ada duit, ya kan? Nah, saya nggak ada duit, ya, bahkan bukan itu, case-nya itu lebih tinggi lagi ya. Size-nya tadi itu katakan, ya, size of ya, perusahaan itu katakan jangan terlalu tinggi gitu ya. Katakan itu adalah 25 triliun ya. Itu dia bisa melayani itu ya. Nah, singkat cerita dengan internal rate of return itu 15%. Tahu kemudian ada proyek besar yang dilakukan ya di negara itu, katakan investasi bidang infrastruktur dan sebagainya. Ya. Dikasih kepercayaan karena reputasi perusahaan itu bagus, ya kan? Ya, saya yang cuma 25 triliun itu, ya, ada proyek yang nilainya adalah 250 triliun. 10 kali lipatnya ya dari 10 kali lipat. Pilihannya adalah karena perusahaan ini promising dan sebagainya, saya akan mencari pemodal, ya, pemegang saham, ya, dengan kompetensi dari perusahaan itu dan sebagainya. Nah, pada saat ini ya debt to equity rasionya itu dari 25 triliun itu cuma 2. Artinya equity-nya itu kalau struktur keuangannya itu ya struktur keuangan itu katakan 25 tadi, 1/2 itu artinya ya sepertiga itu dari long term debt atau short term debt, yang apa itu 2/3 itu dari equity, ya kan gitu kan, sehingga itu 20 triliun ya katakan ya modalnya itu berapa itu kalau 1/2
Oke, terbalik dah ya. Debt-nya itu yang 2, equity yang 1. Ya kan? Ya, ya. Ya, ya sepertiga dari 25 itu equity-nya ya. 25 triliun. Yang debt-nya itu adalah 2/3 dari 25 triliun. Ya kan? Ya, Itu kan artinya somewhat 16T debt-nya. kira-kira. Itu komposisi 1/2. Nah, karena apa reputasi dari perusahaan itu yang begitu hebat, misalnya di bidang IT dan sebagainya, harus melonjak menjadi ya struktur keuangannya dari 25T menjadi 250T. Oh, Betul angka nggak? Ya kan? 10%, Nah, 10 kali ya, maaf. 10 kali. Equity bisa dinaikkan tapi terbatas, ya kan? Dari 25T itu menjadi 250T itu, misalnya dia hanya bisa menggait itu adalah katakanlah 5T. Jadi hanya menjadi 30T. Itu Oke. untuk equity kan. Nah, tapi struktur keuangan memerlukan adanya total asetnya itu menjadi 250. Berapa itu? 220 Ya, ya Mas. ya 250 dikurangi 30. 220 ya. 220. Ya kan? Itu harus dari debt. Berarti berapa itu? 220 dibagi bagi 30. 30 ya. Ya, Ya 7 kan? kali lebih ya. 1 Nah, banding 7 kan. why not? Ya, Keputusan bisnis itu investornya mau kok. ya. Yang ngasih pinjaman mau. Apa salahnya? Nah, sehingga aturan ini membuat Anda nggak bisa itu pinjaman terlalu itu risikonya tinggi dan lah itu risiko kan itu keputusan bisnis. Kenapa otoritas pajak ikut-ikutan? Apa lebih pintar otoritas pajak itu dari dia yang itu ahli pertambangan dan sebagainya, katakan di bidang pertambangan. Why not? Jadi itu distortif. Akan tetapi untuk kepentingan pajak, makanya ada perbedaan tadi kan. Dari accounting, ya akuntansi memotret apa adanya itu debit, tapi untuk pembayaran pajak, you hanya boleh, ya kan, yang direkognize sebagai pinjaman itu harus 1/4 saja. Sehingga in fact itu artinya tarif pajaknya akan naik, ya kan? Ya, efektif tax rate-nya akan naik karena dia tidak bisa mengcapture ya, ya yang nyata-nyata itu dia kan bayar bunga, ya kan? Ya. Nah, apa itu akibatnya? Akibatnya adalah ya perusahaan yang patuh ya udah nggak apa-apa, saya masih untung. Tapi kalau perusahaan yang kemudian ya pas-pasan dan sebagainya mencari-cari bagaimana cost ini bisa dimasukkan ke akun-akun yang lain. Itu potensialnya itu akan menjadi tax ya efisien, bukan tax avoidance. Iya, udah masuk tax efficient. Hati-hati di situ. Nah, tapi karena praktek-praktek itu mereka lebih canggih, ya negara Indonesia itu juga melihat juga negara OECD ada ketentuan namanya debt to equity ratio, ya ikut aja. Ya. Tapi itu tergantung pada kondisi negara itu. Ya. Ya. Itu ya. Hati-hati di situ gitu ya. Nah, jadi apa pendapat saya ya? Ketentuan-ketentuan seperti yang dilakukan oleh otoritas pajak melalui PMK-nya untuk Indonesia itu apakah mengikuti praktek-praktek internasional atau tidak? Yang pertama, apakah untuk Indonesia itu masih memberikan suasana kondusif terhadap investasi? Ya, itu adalah kejelian, kehebatan otoritas pajak. Ya, tidak sekedar hanya menentukan aja. Ini saya tanya sekarang Anda. PMK nomor 169 ini ada naskah akademiknya enggak? Ada riset base-nya enggak? Jangan-jangan enggak ada.
Ya Harusnya hanya bisa dilacak. ya Itu ya hanya Bapak. rule of thumb aja. Ya, Ya, jadi otaknya kawan-kawan itu. Ya itu harus punya riset base yang kuat. Itu jangan menyalahkan pihak pengusaha dulu, tapi lihat apakah ketentuan regulatori itu atas dasar namanya riset base yang kuat, ya, argumentasi yang kuat sehingga come up with this regulation. jadi Ya, ada karena itu karena dipaksa naskah akademik itu kalau kita bikin undang-undang ya harusnya PP PMK itu harusnya naskah akademik ada kajian-kajian dulu. Nah itu secara terbuka harus disampaikan kepada publik, apalagi kepada internal ya. Nah Anda ya ya, betul, ini kan betul Pak, harusnya terbuka ya betul kan. Pak. Ini Iya. PMK ini siapa yang bikin ya termasuk juga orang-orang pajak ya yang ada di KPP di mana di Jayapura harus tahu ini. Saya yakin nggak tahu dia. Pokoknya ini laksanakan suka nggak suka, ya kan? Ya kan? Ya, itu membuat ya apalagi air itu menjadi mechanical, clerical aja, ya tidak ya memberikan ruang untuk mereka untuk menganalisis ini perlu atau tidak perlu, ya. Itu di sana ya itu. Jadi itu ada very complex issue dan capitalization itu memang terjadi, tapi seberapa jauh otoritas pajak itu bisa mampu melakukan blending policy, ya, kebijakan yang tidak hanya untuk kepentingan otoritas pajak, tapi untuk memberikan kenyamanan investasi tetap kondusif, ya itu. Ya Pak ya. Apakah 1:4 itu reasonable? It depends. Nah, paling tidak Anda lakukan perbandingan di berbagai negara yang reputasi pajaknya, ya, ICA itu apa itu? Tax Competitiveness Index. Itu BCI. ya paling baik. Ya, itu sebagai acuannya untuk melakukan apa? Persiasatan foreign CFC, Control Foreign Company. control foreign corporate ya. Company. Itu ya company ya. Nah, itu ya corporate sama company sama aja ya. Jadi itu yang perlu. Sehingga Anda punya potretnya. Ya, punya potretnya, behaviornya. Mereka harus nyaman, berkeliaran kemana-mana silakan, investasi silakan. Asal tidak melanggar aturan-aturan, baik itu aturan mengenai apa itu sekarang itu ya kerusakan lingkungan, praktek-praktek bisnis yang bagus dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi implementasi peraturan ini sudah diterima oleh apa enggak atau diterima secara terpaksa. Ya, itu kan datanya di Anda, iya kan? Iya. Bukan di saya. Iya. Tapi saya akan memberikan general view tadi. Ya. Kalau itu debt to equity ratio itu 1:4 itu nggak nyaman, ya harus Anda naikkan. Nggak bisa tidak kalau misalnya negara lain melakukan yang lebih atraktif, ya kan? Oh ternyata Indonesia terlalu longgar 1:4. Di Singapura misalnya, di Malaysia 1:3. Ya why not untuk di ini kan, gitu kan? Nah tentunya begini. Jadi ada yang lebih luas, konvergensi itu yang penting. Apa itu konvergensi? Saya belum. Lawannya divergent. Begini, aturan-aturan praktek financial ya itu mereka punya aturan yang sudah hebat ya, yang diatur oleh Ikatan Akuntan Internasional yang tertuang dalam IFRS. Kalau di sini PSAK. PSAK tidak kompatibel terhadap IFRS ya. Dan PSAK ketentuan pajak fiskal itu tidak kompatibel dengan PSAK. Itu didekatkan pengakuan
pendapatan dan biaya itu harus sama. Kenapa beda? Kalau ini dipertahankan, gitu kan? Ya, kenapa harus dipertahankan? Saya kasih contoh. IFRS itu mengatakan praktek-praktek yang bagus, the real business itu harus diikuti. Ya, itu. Apa itu? Misalnya depresiasi, ya, atau amortisasi, ya, intangible aset itu kan jadi masalah. Depresiasi, ya, perusahaan kelapa sawit beli 4-wheel drive mobil yang beroperasi di kebun-kebun itu. Ya. Ya, itu kan aturan depresiasinya katakan berapa? 8 tahun ya? Kelompok 2, Pak, ya. 8 tahun. Kelompok 2 ya. Iya, 8 tahun. Ya kan? Itu kan normatifnya kan begitu. Ya. Itu berlaku untuk perusahaan kelapa sawit yang di kebun-kebun maupun perusahaan industri yang adanya di mana ini di Cikarang. Dia nggak pernah ke kebun-kebun. Dengan senia lifetime-nya dari mobil yang sama itu beda. Itu bisa di atas 8 tahun. Ya aturannya 8 tahun harus semuanya. Itu ketentuan yang melanggar IFRS. Sekarang Anda paksakan itu. Kayak IFRS tidak. Fakta. Evidence based. Oh itu perusahaan mobil ini 4-wheel drive itu hanya mampunya 3 tahun. Sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Ya depresiasinya 3 tahun, bukan 4 tahun. 8 tahun apalagi ya, Pak? Hah? Apalagi 8 tahun. Udah dipaksakan. Ya, iya, apalagi 8 tahun misalnya kan. Nah, itu akhirnya memperkosa tadi. Seperti debt to equity ratio. Nah, hindari aturan-aturan yang numpuk-numpuk akhirnya menjadi distortif. Nggak nyaman. Ya, harus convergent. Maksud saya itu dekatkan antara financial ya IFRS itu ya PSHK lah ya. Antara PSHK itu dengan aturan pajak. Tapi tidak mungkin itu sama sekali. Ada koreksi nanti kan. Konsiliasi. Dari itu. Nah, itu kan bicaranya bukan normatif. Saintifik. Ya. Diadu di situ antara ahli-ahli pajak, akuntan pajak dengan akuntan yang ada di sektor swasta, public accountant. Oh ya, sama-sama lulusan apa itu dulu IKA, sekarang itu STAN, ada Gajah Mada, ada UI dan sebagainya. Backgroundnya akademik sama, belajar sama, tapi kok ketemunya baju beda, sama-sama bertahan. Itu stubborn. Nah, itu aturan pajak yang kondusif ini, yang riset base itu dihargai oleh pelaku bisnis. Ya, jangan ujuk-ujuk nyalain pihak ya pelaku bisnis. Itu poinnya ya. Jadi implementasi aturan itu kalau perlu aturannya yang diubah, aturannya salah, gitu. Lalu ya, intervensi ya Pak, dunia bisnis. Ya, jadi itu harus diikuti. Ya buktinya itu Pak, ini Wakil Menteri itu dulu waktu jadi Kepala BKF, Anda saya kasih insentif dia perpajakan. Ya, dalam bentuk kalau ada investasi nilainya 200T, 20T, ya, Anda akan saya bebaskan. Itu kan sudah satu basket, ya, keputusan yang lain. Ya, supaya dia nyaman. Kita untung apa? Untung employment, tenaga kerja. Gitu kan. Nah, untung pasar kita itu apa? Barang itu diekspor dari Indonesia. Jadi itu implementasinya itu apakah benar-benar dipercaya? Lah kalau peraturannya tidak benar, bagaimana wajib pajak mematuhi? Ya, mematuhi terpaksa. Iya kan? Ya gitu. Tapi gerutu ini jangan-jangan udah nggak tahan aku ini, aku tarik aja ini dari Indonesia. Aduh. Iya kan? Ya. Nah, jadi itu harus dilihat. Kenapa dia comply? Oh ya udah dulu bagus kondusif kok. Ya, gitu.
Jadi ini saya tidak mengatakan 1:4 itu baik atau jelek ya. Lihat best practice-nya. Ya. Riset dulu juga ya, Pak. Ya, itu. Nah, kalau ketika terlalu banyak yang menyimpang, itu aturannya yang mungkin ada masalah. Ya kan? Betul, Pak. Itu ya. Kalau terlalu banyak yang melanggar itu jangan terlalu menyalahin ya pelaku bisnis atau masyarakat. Aturannya benar nggak? Gitu. Intinya adalah ya otoritas pajak, terutama Anda ini nanti S2 itu ya Listiami sudah harus menjadi pioner ya, sebab berbagai aturan itu harus dasarnya tidak sifatnya short term, ya, tidak pikirannya itu emosi, tapi atas dasar ya pemikiran yang jernih yang didasarkan penelitian dengan data yang kuat. Itu maksud saya. Ya, Pak. Jadi upaya Pak CJB apa? Ya, you have to have better regulation. Nah, sekarang tuh banyak bad regulation, termasuk yang dilakukan oleh DP. Gitu. Ya. Jadi kita harus ya itu dilihat di inventarisasi mana yang perlu diubah aturan-aturan itu. Ya. Itu, ya. Sehingga itu apa istilahnya? Kondusif terhadap bisnis. Investasi. Khususnya investasi. FDI ya, Pak. Narik FDI ya, Pak. Ya, gitu. Tapi tidak boleh kita berikan yang namanya luxury, ya perlakuan yang berlebihan. Nah itu kan nggak gampang, ya kan? Ya mematikan industri kecil, UMKM. Betul. Yang lokalnya yang gitu ya. Iya. Domestik. Gitu. Jadi pajak itu harus treat for the taxpayer ya equally. Kalau dilakukan discrimination harus ada justifikasi yang kuat, very strong justification. Bisa UMKM ya kan, ya UMKM itu apa dan sebagainya. Sehingga ya ketentuan-ketentuan yang berlebihan juga nggak bagus ya. Itu tidak bagus. Buktinya misalnya perlakuan untuk threshold ya perusahaan yang diberikan kelonggaran misalnya dengan omsetnya 4,8 miliar itu menyalahi praktek-praktek internasional. Salah besar. Anda kehilangan peluang untuk dapat pajak di sana. Yang lain-lain itu ternyata itu threshold itu pada kisaran 600 juta. Oh, sesuai yang awal ya, Pak, sebelum 4,8 itu ya, Pak ya. Misalnya gitu. Ya itu hanya nuansa politik tapi merugikan long term, ya. Nah, ya, jadi yang gitu-gitu ya tidak berarti itu yang terlalu longgar Anda kehilangan peluang untuk mendapatkan duit juga. Iya, tax base-nya kurang ya, sayang. Ya. Jadi itu pendapat saya secara umum ya. Apalagi? Udah Pak, ini udah luar biasa banget Pak. Saya jadi helikopter view Pak. Belajar banget nih dari Pak Mahfud nih benar-benar. Selama ini kita ya terkungkung dalam organisasi aja, jadi kurang di helikopter view yang secara makro itu Pak. Memang ini yang luar biasa yang didapat. Mungkin kalau untuk yang substansi wawancara hari ini sudah cukup Pak. Oke. Ya, jadi saya juga terima kasih atas ini. Mohon izin untuk stop recording ya Pak ya. Oke.